Ya ini dia itu konon katanya dia yang berhasil bikin juri kita close mic. Lu berani bener ya dari tadi. Sini tulisannya nih bener. Sumpah gue bukan gua. Gua mau bener, gua masih main film gua. Dan dia akan membawakan tema transportasi. Tema transportasi. Langsung saja kita sambut Bapak-bapak Fani dari Jepara. Gautama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Gautama, Bapak-bapak Fani dari Jepara. Oke, saya bahas. Jujur, saya itu respect sama Ko Ernest, saya hormat sama dia. Saya juga terima kasih, saya punya hutang budi sama dia. Saya menghormati dia sebagai pribadi maupun sebagai peserta. Saya juga menghormati keputusannya untuk bisa mundur dari juri suci. Justru sekali yang saya pertanyakan adalah keputusan Kompas untuk menunjuk Kang Mo Sidik sebagai pengganti. Kita tes ya teman-teman. Kang Mo, kenapa Kang Mo ditunjuk sebagai juri pengganti? Karena Kompas gak cukup sama yang hahaha, maunya yang ketawa. Suka teman-teman, alhamdulillah, lega. Nothing tulus saya hari ini. Saya bisa bahas lebih lama, tapi ya tema saya transportasi ini. Kalau yang tadi kan kontroversi ya. Masuk tema ya. Jadi di antara semua peserta Suci X ini, itu ada beberapa yang masih pulang pergi ke daerahnya. Eni pulang ke Bali, Geral pulang ke Sukabumi, Chris pulangnya ke Bali, padahal saya pengen dia pulang aja ke Itali. Termasuk saya tuh masih pulang pergi ke Jepara, naik bis. Selama naik bis saya tuh baru tahu ada sebuah peraturan yang nggak tertulis. Kalau mau buang air itu harus sambil bisnya jalan. Jadi kalau mau kebelet ya udah harus buang air sambil goyang-goyang gini. Padahal bisnya diem. Ternyata rombongan rumingkang. Nggak. Nothing tulus. Karena pernah kejadian dan rame di sosial media, ada sebuah bis berhenti di sebuah SPBU, ada salah satu penumpang yang buang air besar. Alasan kenapa nggak boleh buang air ketika bisnya berhenti adalah bis itu nggak punya penampungan, langsung jatuh. Ketika ditanya semua penumpang nggak ada yang mau ngaku. Akhirnya pengelola bis itu didenda, dan yang bikin saya penasaran adalah siapa yang pertama kali menemukan barang buktinya. Mungkin petugas SPBU ya kan? Nosel nih lagi mah, ngisi. Kayaknya nggak gini bau solar ya. Mas, kalau nggak setuju harga BBM naik jangan gini dong. Tapi saking seringnya saya pulang pergi ke Jepara dan selalu naik bis, saya tuh udah akrab sama penjual tiketnya. Saya udah tuker-tukeran nomor WhatsApp. Di sini siapa yang di WhatsApp-nya emoticon bisnya kepake? Saya kepake. Saya tuh udah akrab sama dia. Saya kalau pesan tiket sama dia nggak usah bertele-tele, langsung saya kirim emoticon bis. Ting. Jawabannya selalu sama. Oke mas, ready, kursi 4A ya. Minggu kemarin makin akrab kami, saya pesan cuman gini nih. Masnya jawab, oke mas ready tiket 4A ya, tapi sambil voice note. Gitu aja. Saya kalau bikin update status WA tentang Suci, itu pasti ada nama dia di kolom penontonnya. Agen Santika Grogol. Sekarang dia tahu kalau saya finalis Suci dan suka main tebak-tebakan. Sial. Makin akrab kami dia udah mulai ngasih-ngasih saran gitu. Minggu kemarin dia tahu rame-rame itu. Tiba-tiba inisiatif ngecat duluan, mas tiket 4A ready.
Saya jawab mohon maaf mas, saya masih aman. Belum close mic. Buat awareness saja. Sekarang makin akrab dia suka ngasih-ngasih saran. Mas, saya punya tebak-tebakan soal bis. Aduh. Saya jawab, jangan dulu mas. Situasinya lagi keruh. Terima kasih, itu aja dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Dwik dan gua satu-satunya peserta yang udah bawain tema kuliner dari audisi, pre-show, show 1 sampai show 5 gua bahas mie ayam. Makanya malam ini gua dikasih tema kuliner, gua pusing. Keresahan gua udah habis. Semalaman premis mie ayam gua peres-peres-peresnya. Dapat materi enggak, malah mie ayam gua yang kering lu. Jangankan premis mie ayam yang habis, mie ayamnya aja udah nggak dihargain sama juri. Minggu lalu gua bawain mie ayam 20 porsi. Gua taruh di ruang ganti juri yang plastiknya warna merah. Gua seneng juri-juri pada makan, tapi gua sebel karena dapat info dari asisten Cing Abdel. Katanya mie ayam yang dimakan itu dikira pemberian Selin. Selin lu. Maksud gue yang disuci yang identik sama mie ayam kan gua. Selin kan identiknya sama settingan. Kalau lu ke ruang ganti nemu plastik isinya Marcel, sambil ngomong abangku panutanku, nah itu baru punya Selin. Padahal bokap gua lo yang nyuruh bawain mie ayam, katanya biar juri pada nyobain. Bayangin bang, seantusias itu. Gak peduli bang Radit sukanya makanan Jepang, Cing Abdel sukanya bubur, Selin sukanya orang jelek, gak peduli. Dibawain dari Cikarang ke Usmar Ismail naik ojek, habis 150.000. Ojeknya aja pas sampai nanya, Mas Dwik, emang nggak ada tukang mie ayam ya di sini? Sampai bawa mie ayam dari Cikarang katanya. Gue jawab aja, ini mie ayam bukan sembarang mie ayam. Ini mie ayam selain bisa bikin gua enak, tapi bisa juga bikin gua lolos. Gue bilang gitu aja. Dan jujur aja, kuliner yang paling dekat sama gue sekarang itu nasi kotak Kompas. Karena sekarang gue tiap hari makanya itu loh. Gue sampai apal isi kotaknya. Nasi, ayam, tahu, kerupuk, pisang. Itu mulu gak pernah ganti. Sekalinya ganti cuman olahan ayamnya. Kadang digoreng, kadang disemur, kadang hidup. Sumpah gue resah banget sama nasi kotak Kompas. Karena gini, Kompas itu ngasih kita nasi kotak, ditaruh di lobi hotel. Tapi Kompas gak ngejagain nasi kotaknya. Lu tahu Ilham Setiadi? Dia peserta yang suka ngambilin ayam di nasi kotak lain. Ayamnya lu, ini kan di kotak pemain inti kan? Gak cuman Ilham, gue juga seneng Jerry Close Mic. Dia sama kayak Ilham, tapi bedanya Ilham ngambil ayam, Jerry ngambil pisangnya. Sama, dia suka ngambilin pisang di kotak lain. Maksud gue kalau emang pengen pisang ya bilang, nanti kita bakal kasih. Jangan diem-diem ngambil. Akhirnya sekarang Jerry close mic kan? Gara-gara kepleset kulit pisangnya. Close mic dia. Ada yang lebih parah. Peserta ini belum close mic. Namanya Aldi Gunawan. Dia selain pinter ngedit video, dia juga pinter ngedit makanan. Dia nggak ngambil, tapi nuker.
Dia ngambil nasi kotak satu, lauknya ditukar-tukar. Pisang ditukar ayam, kerupuk ditukar tahu, sama dia ditukar-tukar. Makanya kita nih peserta sering nemu nasi kotak yang isinya udah ngacak. Gua nggak bohong, gua pernah dapet nasi kotak isinya nasi sama nasi loh. Masa gue makan nasi lauknya nasi? Kayak puasa mutih bang. Gue kan disuci pengen lucu bukan pengen kebal kan. Yang parah semalam, gue dapet nasi kotak. Isinya cuman pisang sama Jerry. Dia belum pulang, Godwig, thank you. Langsung aja kita panggil, ini dia. Yo! Usmar Ismail Hall, make some noise. Kenalin teman-teman, saya pesulap merah. Niatnya pas ngaca lah, kok malah lebih mirip Eni yang. Nggak tahu kenapa semenjak rambutku merah kayak ada hasrat pengen ngomong jorok terus loh aku loh. Padahal aku tuh ngecat rambut, niatnya pengen keren. Di kepala aku tuh kayak artis-artis Korea gitu. Pas udah jadi, temanku bilangin aku kayak ayam depan SD. Tahu kan yang warna-warninya seminggu meninggal. Tapi yang aku penasaran rambutku merah ini adalah komentarnya tuh, si mulut sampah tuh. Orang penampilanku normal aja dibilangin batu ginjal Thanos. Apalagi kayak gini. Makanya siapin Bang Radit, saya tungguin. Awas kalau nggak lucu. Temanya malam ini horor teman-teman ya, saya banget ini. Aku aja ngaca kaget. Wah. Kamu siapa? Tapi orang kita itu memang deket sama mistis teman-teman. Politisi aja sering kedukun ya kemana ya. Jangankan politisi, komika Suci. Kalian tahu nggak Suci 9 ada peserta yang ngaku kalau dia main dukun. Ada nih orang-orang ini, nih. Egy Hau Batar Gebang ngaku pakai dukun. Gilang Durhaka di panggung nabur garam. Yang ujung EGMK, nah dia dukunnya tuh. Masa di panggung bakar diri dia? Gara-gara Suci 9 aku jadi berpikir, tidak menutup kemungkinan di Suci 10 ada yang main dukun. Karena ada kejanggalannya. Coba perhatiin, jagoan-jagoan yang jadi peserta Suci 10 mati muda. Aldi, Jerry tiba-tiba tolol. Belibet. Bang Kuku senior di stand up udah lama di Suci ejakulasi. Keluarnya cepet dia. Minggu kedua meninggal udah. Bonar digadang-gadang juara keselak rule of 3 coba. Gak masuk akal ini. Kalau memang peserta ada yang main dukun di Suci 10 ini, siapa ya? Chris. Enggak sih kalau Chris kayaknya. Walaupun dukun di Indonesia rata-rata punya senjata pusaka namanya Chris. Wah. Ini kalau ada juri yang nggak suka plesetan mati aku nih. Eni yang ada ciri-cirinya sih. Coba perhatiin Eni yang setiap show dandanannya kayak penyihir. Suka ngomong jorok, ciri-ciri dukun cabul itu. Guys, Budi kan dukun ilmu hitam, dunianya gelap. Tapi enggak, aku kenal lama sama Budi. Budi itu pandangannya doang yang gelap, hidupnya lurus, sering sholat dia. Dan dunia dukun itu paling identik sama orang. Di Suci orang ada 3.
Aku Dwik Gautama. Kalau Dwik nggak mungkin, karena dukunnya udah kepake penglaris mie ayam. Makanya di Suci dia bottom 3 terus kan, dukunnya nggak bisa multitasking. Gautama, siapapun yang nggak suka sama dia mati. Bahkan levelnya juri, out. Feni Rose berani-beraninya komentar kejam Gautama, minggu depan out. Coba bayangin deh, atas sebab apa Bang Radit rela berdebat sama sahabatnya? Masa cuman gara-gara komika daerah? Ini bukan masalah komedi, ini mistis. Tebak-tebakannya Gautama itu mantra. Bang Radit kesirep. Ayo Bang, istighfar Bang, yuk Bang. Emang gitu Bang, kalau orang jauh dari agama gampang kesirep. Terima kasih, saya Yono Bakri.